Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Suci Anggraini dengan NIM akhir 121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Firm Size dan Profitability terhadap struktur modal pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Berikut ini ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada kerangka pemikiran, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Di sini yang pertama itu ada latar belakang penelitian, yaitu Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas ruang penjualan kurang lebih 200 meter persegi. Alfamart dikelola oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Toko pertamanya dibuka di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang pada tahun 1999. Gerai Alfamart tersebar di kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Palembang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Di Indonesia, saat ini bisnis pada sektor perdagangan lagi banyak diminati terutama pada subsektor perdagangan eceran atau retail. Perusahaan retail merupakan kegiatan menjual barang kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis perdagangan retail merupakan perusahaan yang menggunakan aktiva cukup tinggi dalam kegiatan operasinya. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi masyarakat maupun perusahaan. Para investor sangat tertarik dengan bisnis ini karena dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang cukup besar. Nah, yang kedua itu ada kerangka pemikiran. Yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini menurut Stefani dan Handayani 2011 yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang kedua, itu ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Nah, semakin tinggi profitabilitas menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi. Apabila laba perusahaan tinggi, maka perusahaan itu memiliki sumber dana dari dalam yang cukup besar, sehingga perusahaan lebih sedikit memerlukan hutang. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan beberapa tinjauan teoritis yang berhubungan dengan penelitian untuk mengembangkan hipotesis, maka peneliti menggambarkan dalam suatu kerangka pemikiran yang akan disajikan dengan gambar sebagai berikut. Nah, gambarnya ada seperti berikut ya. Ukuran perusahaan atau H1 dan profitabilitas itu H2 berpengaruh terhadap struktur modal. Pembahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada membahas tentang yang pertama operasional variabel, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga jenis dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima teknik pengolahan data, dan yang keenam teknik analisis data. Yang pertama tadi itu ada operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari ukuran perusahaan dan profitabilitas. Dan untuk variabel dependennya yaitu struktur modal. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan runtut waktu atau time series, dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penelitian ini melalui jurnal tentang struktur modal dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kelima, teknik pengolahan data. Pada penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS. Tahap-tahap dalam pengolahan data
Penelitian dimulai dari tahap pemeriksaan data atau editing, pembuatan kode atau coding, penyusunan tabel atau tabulasi atau tabulating, dan verifikasi atau verification. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 tahap pengolahan data, yaitu editing dan tabulating. Yang keenam itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang terdiri dari uji parsial, yaitu uji statistik T, atau uji simultan atau uji statistik F, dan koefisien determinasi. Pembahasan yang keempat itu ada hasil dan pembahasan penelitian. Nah, di sini ada hasilnya, yang dimana variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel kepuasan pelanggan adalah variabel size. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi paling besar sebesar 0,091 dibandingkan dengan variabel ROA sebesar minus 1,199. Di sini juga ada hasil uji F, ini tabelnya. Nah, berdasarkan hasil uji F pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa F hitung sebesar 3,406 dan signifikansi sebesar 0,000, sehingga terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal atau DER pada perusahaan manufaktur PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2018 sampai 2020. Yang selanjutnya ada hasil uji T. Nah, ini ada tabelnya. Kesimpulannya itu berdasarkan tabel 3 hasil uji T hipotesis pertama dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,091. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif ukuran perusahaan atau size terhadap debt to equity ratio atau DER. Variabel size mempunyai T hitung sebesar minus 0,198 dengan signifikansi sebesar 0,844. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa size berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal, sehingga hipotesis pertama ditolak. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, yaitu simpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020, karena ukuran perusahaan atau size berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal atau DER. Yang kedua, profitabilitas yang diwakili oleh return on asset atau ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Kemudian ada saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah penambahan variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal seperti resiko bisnis, growth, kepemilikan manajerial, jenis perusahaan tidak terbatas hanya menggunakan variabel yang ada dalam penelitian ini, dan penggunaan periode penelitian yang lebih panjang dan terbaru yang dapat menggambarkan keadaan yang paling update pada setiap sampel perusahaan yang terdapat di pasar modal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.